Salam Pancasila. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mendalami topik Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dari para pendiri negara dengan diilhami oleh ide-ide besar bangsa lain, tetapi tetap berpijak pada akar budaya kita. Nilai-nilai filsafat itu digali dari harta kekayaan rohani bangsa Indonesia. Ini merupakan kekayaan yang sangat luhur, dan oleh Soekarno itu lalu dikristalkan menjadi filsafat pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap bangsa pada hakikatnya memiliki cara pandang yang khas, yang berbeda dengan negara lain terkait dengan cara pandang terhadap realitas maupun dunianya. Kekhasan cara pandang itu dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran filsafat yang dikembangkan. Dalam tradisi masyarakat Barat, ada kecenderungan dalam memandang realitas bersifat berat sebelah. Aliran materialisme misalnya mengedepankan dan mengutamakan materi sebagai satu-satunya kebenaran yang ada. Di luar materi itu bukan merupakan sesuatu yang ada. Pengertian tentang yang ada oleh kaum materialisme dipahami sebagai sesuatu yang dapat ditangkap dengan indera, dapat diraba, dapat dilihat. Nah, ini bahaya. Ketika Tuhan sebagai pribadi yang tidak dapat diindra, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, maka dipandang sebagai sesuatu yang tidak ada. Dan kebalikannya adalah paham spiritualisme. Spiritualisme pada hakikatnya menempatkan posisi rohani di atas hal-hal yang sifatnya materi. Nah, bagaimana dengan Pancasila? Pancasila tidak mendikotomikan antara yang materi dan rohani. Hal yang bersifat materi dan rohani disinergiskan secara harmonis. Materi dan rohani pada dasarnya ibarat satu keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, tapi hanyalah dua hal yang berbeda. Sehingga ketika kita memutakkan salah satu, kemudian merendahkan hal yang lain, itu akan mengurangi kepenuhan unsur hakikat kodrat manusia. Nah, bangsa Indonesia menyadari bahwa relasi dikotomi yang saling mengasingkan satu dengan yang lain memunculkan proses disintegrasi bangsa. Nah, kehadiran Pancasila sebagai sistem filsafat akan dapat memberikan kekuatan berdaya umat, atau istilahnya itu kekuatan transformatif bagi kehidupan bangsa Indonesia apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu menyatu dalam sikap, perilaku, kehidupan kita sehari-hari dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, pembahasan kita tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk itu, marilah mulai sekarang kita mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salam Pancasila.